Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Isa Akbar Browijoyo. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Oke, dan pada episode kali ini saya akan membahas bagaimana tentang sholat itu akan menyehatkan kita, dan ini akan dibahas secara sudut pandang kesehatan, dan khususnya kita akan nanti membahas dengan sudut pandang psikosomatik. Oke, kita pertama akan membahas sholat itu dari sudut pandang secara kesehatan. Kita tahu bahwa sholat itu di dalam Islam adalah salah satu tanda dari spiritualitas dan religiositas kita kepada Allah. Tetapi secara kesehatan banyak sekali artinya, ya. Kita tahu gerakan sholat ada banyak, dari mulai takbir, dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, banyak lagi dengan gerakan-gerakan yang tentu banyak sekali artinya. Dan di situ yang paling utama adalah meningkatkan fleksibilitas. Kita akan menjadi lebih luas, lebih fleksibel, dan lebih sehat secara otot rangka, secara saraf. Itu semuanya akan jauh lebih sehat, gitu ya. Dan yang lebih memiliki efek bagi yang lain adalah perpindahan dari gerak sholat, gerak satu ke gerak yang lainnya, itu akan memperbaiki kita dari unsur kardiovaskuler atau dari unsur urusan jantung, pembuluh darah, itu semuanya akan jauh lebih baik. Karena ada perpindahan gerakan yang signifikan, ritmik, teratur, dengan tempo yang jelas. Karena yang namanya sholat itu temponya jelas, karena ada syarat sholat di tengah-tengahnya adalah tumakninah, ya. Gerakannya tidak boleh terburu-buru, dan di situ akan sangat sehat untuk kardiovaskuler kita. Oke, kita akan memandang sholat dari sisi psikosomatis, ya, dimana sholat dari psikosomatik di situ akan sangat meningkatkan relaksasi tubuh kita, meningkatkan relaksasi, meningkatkan ketenangan. Dan di saat sholat sesuai anjuran Al-Quran, ya, di saat kita sedang gundah gulana, sedang stres, atau bahkan di saat kita pulang dari kerja sekalipun, di mana setelah banyak tekanan-tekanan bekerja, kita disunahkan atau dianjurkan untuk kita masuk ke masjid dulu, sholat dulu, supaya kita melepaskan semua ketegangan yang ada. Dan di saat kita kembali ke rumah, itu sudah dalam kondisi yang memiliki aura positif yang jauh lebih bagus. Artinya, sholat sangat memperbaiki stresor kita. Sholat sangat memperbaiki tekanan psikis kita. Kita akan menjadi jauh lebih sehat, lebih kuat secara mental, dan kita cukup dengan melakukan gerakan sholat dengan baik dan benar dan ikhlas, itu akan melepaskan sisi-sisi negatif dan memunculkan sisi-sisi positif. Kita tarik nafas lebih dalam, kita membaca bacaan Al-Quran, dan diingat setiap kita sebelum sholat itu ada satu pelepasan ion negatif yang kuat, yaitu salah satunya adalah berwudu. Dan di situ nanti akan kita bahas lebih lanjut, ya. Oke, jadi sholat akan sangat memperbaiki kualitas mental kita,
kualitas psikis kita untuk kehidupan kita yang lebih baik. Nah, pada kondisi sholat itu ada beberapa gerakan ya, misalnya pada gerakan takbir, tangan kita gerak ke atas di saat takbir seperti ini. Nah, di situ tuh pembuluh darah akan lancar ya. Dan di saat pembuluh darah akan lancar itu akan bagus untuk kardiovaskuler kita. Nah, terus di situ ada gerakan ruku ya, pasti ya, nggak mungkin sholat tidak melalui ruku ya. Dan di situ momen ruku itu adalah cukup nyaman dan cukup memperbaiki gestur maupun dari punggung, tulang belakang itu akan bisa terjadi relaksasi, dan itu sangat sehat untuk khususnya punggung, pundak, tengkuk ya, karena di situ nanti aliran darah akan bagus sehingga akan terjadi relaksasi di situ. Sehingga ingat kan, pada orang-orang yang stres biasanya akan terjadi kaku di leher, pundak. Nah, di situ ya akan terjadi relaksasi, enak gitu ya. Habis itu nanti gerakan selanjutnya adalah sujud. Sujud, kita semua tahu kita meletakkan kepala kita lebih rendah daripada pantat kita ya. Tetapi di situ aliran darah itu ke otak itu akan mengucur cukup deras, dan di situ akan membuat oksigenasi ke otak meningkat bagus ya. Mungkin kalau awal gitu sedikit agak penat pusing, tapi setelah hitungan detik ketiga akan sangat nyaman situasinya. Dan begitu oksigenasi di otak itu bagus, kortisol atau hormon stres itu akan turun, dan itu adalah relate dengan di saat sholat itu akan meningkatkan kerileksan tubuh, rasa nyaman, dan stres akan turun. Salah satunya dengan gerakan sujud, gitu ya. Dan gerakan berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Nah, di situ gerakannya agak ekstrim bagi orang-orang pada umumnya. Karena apa? Kalau secara kedokteran itu bisa terjadi namanya hipotensi ortostatik ya. Jadi ya, di saat orang sujud itu nanti begitu dia duduk di antara dua sujud, tensi itu akan turun di situ. Nah, bagi orang-orang yang usia lanjut, di situ gerakannya harus lebih pelan-pelan ya. Di situ nanti bisa terjadi kayak pandangannya agak sedikit gelap gitu. Nah, tetapi kita harus ingat yang namanya salah satu rukun sholat atau kewajiban kita dalam sholat, kita ada tindakan yang namanya tumakninah ya kan. Tumakninah di situ kita harus gerakannya adalah rileks, gerakannya adalah santai, tidak boleh terburu-buru. Nah, dengan tumakninah ini justru akan meningkatkan kesehatan dari kardiovaskuler kita ya, meningkatnya kesehatan dari urusan jantung, urusan pembuluh darah, karena yang tadi tidak terjadi potensi ortostatik, gerakannya relaxed, begitu dia sudah duduk di antara dua sujud juga tidak langsung terburu-buru untuk kembali sujud, ya itu kan harus kita baca doanya dengan rileks, dan itu ada waktu beberapa detik tubuh untuk penyesuaian diri, dan itu yang sangat menyehatkan kita gitu. Dan setelah itu kembali ke sujud lagi dan sholat hingga selesai. Di situ ada beberapa gerakan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, sehingga kalau kita tidak sholat itu kita yang rugi sebenarnya gitu ya. Jadi dengan penjelasan tadi, ya nih masih pada nggak mau sholat nih, pada masih berbangga-bangga dengan kegiatan yang lain untuk menyehatkan diri, padahal sholat sangat menyehatkan kita. Saya Dr. Isa Akbar Berwijaya. Episode kali ini, episode tentang sholat, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi yang belum sholat, ayo tingkatkan sholatnya, karena sholat itu sebenarnya sangat-sangat menyehatkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia.
dan panjang umur. Sukses guys.